Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten kelas pagi bersama saya Evi Nurhalimah, dosen PIAUD Universitas Al-Qolam Malang. Hari ini kita akan mengulas sedikit tentang pendidikan akhlak anak usia dini di era digital. Dunia kita berubah begitu cepat. Anak-anak kita sejak usia dini sudah terpapar HP, media sosial, dan kecepatan informasi yang luar biasa. Nah, paparan digital ini membawa tantangan serius. Anak-anak seringkali mengalami krisis perhatian, kurang interaksi sosial secara langsung, dan terkadang terpapar konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur kita, bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islami. Nah, akhlak itu ibarat fondasi sebuah bangunan. Jadi semakin kuat fondasinya, semakin kokoh bangunan tersebut berdiri. Untuk apa? Untuk menghadapi badai kehidupan. Nah, begitu pula anak-anak kita. Dengan fondasi akhlak mulia, mereka akan siap menghadapi tantangan di era digital. Nah, salah satu tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Nah, disinilah peran kita sebagai pendidik, sebagai orang tua menjadi sangat vital. Nah, bagaimanakah kita bisa memanfaatkan teknologi secara digunakan sebagai alat, bukan sebagai pengasuh atau teladan utama. Nah, bagaimana pula kita bisa mengembangkan akhlak anak-anak kita di tengah tantangan digital ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa usia dini adalah usia emas. Nah, masa ini adalah masa di mana anak-anak itu sangat mudah menyerap informasi, termasuk nilai-nilai akhlakul karimah. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa depan. Lantas, bagaimana kita menanamkan dan mengembangkannya? Nah, pertama dan yang paling utama adalah memberi contoh yang baik. Anak ini adalah peniru ulung. Mereka itu lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang kita katakan. Nah, jadi jika kita ingin anak kita rajin ibadah, kita tunjukkan perilaku ibadah di hadapan mereka. Kita ingin anak jujur, ya kita harus jujur terlebih dahulu. Nah, ketika anak menonton HP misalkan, kita dampingi dan kita arahkan supaya mereka itu melihat konten yang baik. Nah, diberi penjelasan juga ketika ada konten yang tidak baik. Nah, diberi penjelasan bahwa itu tidak boleh ditiru seperti itu. Yang kedua, konsisten dan disiplin. Nah, menanamkan akhlak ini bukanlah proyek semalam selesai, butuh proses panjang. Mari kita ajarkan akhlak dengan konsisten. Ya, karena konsisten itu atau istiqomah merupakan kunci keberhasilan. Nah, ketiga, bisa dengan cerita. Anak-anak ini suka cerita. Kita bisa memanfaatkan media digital dalam mengakses kisah-kisah para nabi mungkin, kisah sahabat, atau kisah teladan lain yang mengandung pesan moral Islam. Nah, ada satu makalah dari Ibnu Miskaweh bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Ketika si anak itu sudah bisa mengaktualisasikan perilakunya tanpa menunggu disuruh, tanpa menunggu diperintah, nah disitulah yang dinamakan akhlak. Ada orang tua
duduk ketika lewat secara otomatis membungkuk. Nah, itulah yang sebenarnya akhlak. Ada satu lagi dari Maria Montessori, bahwa anak-anak itu ibarat spons. Nah, bagaimana sifat spons itu? Ketika spons itu dicelupkan pada air yang jernih, maka akan menyerap air jernih. Sebaliknya, ketika spons tersebut dicelupkan pada air yang keruh, maka akan menyerap air yang keruh. Nah, sekarang bagaimana anak-anak kita akan kita celupkan pada kondisi dan lingkungan yang bagaimana? Nah, semoga anak-anak kita selamat dunia akhirat. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.